Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali lagi dalam Renungan 79. Pada hari ini kita akan melihat dalam Matius 27 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Peristiwa ini menceritakan tentang penyesalan Yudas. Ketika Yudas telah menyerahkan Tuhan Yesus, Yudas merasa menyesal. Jadi kita akan membaca pada ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Pada waktu Yudas menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah, ketika Yudas merasa menyesal, ketika Yudas melihat bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati, Yudas melakukan bunuh diri. Ia menggantung dirinya sendiri. Karena penyesalannya begitu luar biasa, ia melihat bahwa Yesus tidak bersalah tapi dijatuhi hukuman mati. Karena penyesalan yang begitu luar biasa, ia menggantung dirinya sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah, kenapa Yudas ditentukan sebagai orang yang mengkhianati Tuhan? Apakah berarti Yudas itu ditentukan untuk dihukum, untuk masuk ke dalam kerajaan neraka, untuk dihukum? Tetapi yang kita tahu bahwa sebenarnya ketika Yudas menyesal, ketika Yudas menyesal lalu dia datang kepada imam-imam, dia masih bisa mohon ampun kepada Tuhan, dia masih bisa bertobat. Karena apa? Kita tahu bahwa dalam Lukas 23 ayat yang ke-34, Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, pada waktu itu Yesus mengatakan ini ketika Yesus sudah berada di kayu salib. Dan Yesus masih mengampuni orang-orang yang membunuh dia, yang menyiksa dia, yang meludahi dia, yang memfitnah dia. Tuhan Yesus masih memberikan jalan pengampunan. Jadi kita tahu bahwa Yudas sebenarnya masih ada dalam lingkaran pengampunan. Yudas masih bisa bertobat, Yudas masih bisa mohon ampun kepada Tuhan. Tetapi karena penyesalan yang begitu dalam, karena lukanya begitu dalam, Yudas tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Penyesalan itu bagus. Tetapi ketika penyesalan itu terlalu besar, penyesalan itu terlalu mendalam, dan itu menjadi tuduhan bagi kehidupan kita sendiri, maka penyesalan kita akan membutakan kita kepada kasih karunia Allah yang begitu besar. Jadi penyesalan Yudas, dia membutakan dirinya bahwa sebenarnya Tuhan masih membukakan pintu pengampunan. Tuhan masih karena pengampunan Tuhan itu tidak terbatas. Seberapapun besar dosa manusia, Tuhan masih bisa mengampuninya. Dan Tuhan akan mengampuni dosa orang tersebut, asal orang tersebut benar-benar bertobat. Dan yang ini yang kadang-kadang menjadi pergumulan kita. Kadang kita mungkin terlalu merasa kita melakukan banyak kesalahan di masa lalu. Kita mungkin merasa dosa kita terlalu besar, dosa kita terlalu banyak, dan mungkin itu mengakibatkan kita mungkin mulai berpikir, karena dosa saya sudah banyak, mendingan saja sekalian saya tidak ke gereja, atau mendingan saya tidak berdoa, atau kita berpikir sekalian aja kita melakukan dosa-dosa yang lain. Toh dosa kita juga udah banyak. Tetapi hal demikian itu karena tuduhan-tuduhan yang begitu besar, karena kita dibutakan bahwa pengampunan itu ada. Dalam Roma 4 ayat 6-8, seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi Tuhan akan melupakan segala dosa kita jika kita mengakui dosa kita. Nah, yang menjadi bahayanya, yang menjadi bumerang bagi kehidupan kita sendiri adalah Tuhan sudah membuka pintu pengampunan, tetapi kadang kita yang tidak mengampuni diri kita sendiri. Kadang kita yang tidak memaafkan diri kita sendiri. Kadang kita yang tidak mengasihi diri kita sendiri. Nah, itu ketika kita terlalu terjebak dalam situasi tersebut, menuduh diri kita terlalu banyak, terlalu besar, yang kita lakukan adalah sementara kita menolak kasih-Nya Tuhan. Kita sementara melupakan bahwa pengampunan dosa itu ada bagi kehidupan kita. Iblis dalam bahasa lain itu
dikatakan sebagai penuduh. Jadi tugas iblis adalah menuduh kita. Iblis memperingatkan kita tentang dosa-dosa kita di masa lalu atau di dosa-dosa apa yang baru kita perbuat. Tugas iblis adalah mengingatkan dosa-dosa kita. Itu adalah senjata iblis. Dan ketika iman kita sudah jatuh, ketika kita sudah begitu merasa bersalah, begitu hina dengan diri kita sendiri, maka kita akan melupakan bahwa pintu pengampunan itu ada. Dan iblis tidak mau manusia itu mendapatkan pengampunan. Jadi itu tujuan iblis. Dia menuduh manusia. Nah, yang harus kita lakukan adalah dalam Amsal 28 ayat 13 dikatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Yang harus kita lakukan adalah jangan menyembunyikan pelanggaran kita. Apapun yang kita perbuat, akui di hadapan Tuhan. Karena seringkali kita menyembunyikan pelanggaran kita dengan menutupinya dengan pelanggaran-pelanggaran lain. Dalam Roma Paulus pernah berkata, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Jadi ketika kita tahu kita sudah mendapatkan pintu pengampunan, yang harus kita lakukan adalah akui itu kepada Tuhan. Katakan sejujur-jujurnya kepada Tuhan, kita minta mohon ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan berbelas kasih kepada kita, supaya Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kita. Jadi pengampunan bagi kehidupan manusia itu ada, Tuhan rela mengampuni manusia, tetapi yang terutama harus kita lakukan adalah kita harus memaafkan kehidupan kita dulu. Kita harus mengampuni diri kita, mengampuni kesalahan kita, baru kita datang kepada Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan, dan pasti Tuhan akan menuntun kita untuk menjadikan kita orang yang lebih baik. Tuhan akan mengubah kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Jadi itu adalah renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau Tuhan yang maha besar, Engkau Tuhan yang maha pengampun. Kiranya Engkau mengampuni dosa kami Tuhan. Engkau juga akan menyertai kami untuk menjadikan kami menjadi sama seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.